Aurelia Cikal Nugroho, saya berusia 14 tahun. Sekarang saya akan menceritakan sebuah legenda yang berkembang turun-temurun di Magelang, yaitu asal-usul air terjun Sekar Langit, legenda Joko Tarub dan Nawang Wulan. Air terjun Sekar Langit merupakan objek wisata yang berada di Kecamatan Grabang, Kabupaten Magelang. Tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan karena keindahannya. Di balik keindahannya terdapat suatu legenda yang sangat menarik. Penasaran? Yuk simak ceritanya. Dahulu kala terdapat seorang pejaga muda yang bernama Joko Tarub. Ia merupakan laki-laki yang sangat kuat karena kesehariannya adalah berburu dan mencari kayu di hutan. Suatu hari ketika Joko Tarub berada di hutan, ia melihat pelangi. Konon katanya, jika ada pelangi, maka ada bidadari yang sedang mandi di sungai. Tak sengaja, ia mendengar suara percikan air dan juga tawa wanita. Karena penasaran, ia menghampiri tempat tersebut dan bersembunyi di balik pohon. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bidadari. Mereka terlihat sangat cantik. Paras para bidadari yang elok membuat Joko Tarub jatuh hati. Ia terus memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat menikahi salah seorang bidadari tersebut. Ia mendapatkan ide untuk mengambil dan menyembunyikan salah satu selendang bidadari tersebut. Ketika sudah selesai mandi, bidadari-bidadari tersebut akan mengenakan selendangnya dan terbang kembali ke khayalan. Si bungsu kebingungan mencari selendangnya. Sadar bahwa selendangnya hilang, ia menangis di tepian sungai. Saat itu, Joko Tarub menghampiri wanita tersebut seakan-akan ia tak tahu apa yang terjadi. "Hei wanita cantik, mengapa kamu menangis?" "Aku menghilangkan selendangku. Kini aku tidak bisa pulang ke rumah." "Oh, sungguh malang nasibmu. Perkenalkan, aku Joko Tarub." "Perkenalkan, aku Nawang Wulan." Bagaimana jika kamu mengenakan baju ibuku dulu? Jika mau, kau boleh tinggal di rumahku." "Benarkah? Ya aku mau." Joko Tarub membawa Nawang Wulan pergi ke rumahnya. Mereka semakin dekat. Dan beberapa bulan kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan menikah. Mereka hidup sangat bahagia dan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Nawangsi. Karena Nawang Wulan merupakan bidadari, ia memiliki kekuatan sakti. Seperti ia dapat menggandakan barang. Suatu ketika, Nawang Wulan berada di dapur. Ia mengambil sebutir beras dan memasukkannya ke dalam panci. Dan boom! Panci itu dipenuhi oleh nasi yang sudah matang. Nawang Wulan berpesan kepada suaminya untuk tidak membuka panci tersebut kecuali Nawang Wulan sendirilah yang membuka panci tersebut. Ketika Nawang Wulan pergi, Joko Tarub sangat penasaran. Ia membuka panci tersebut dan seketika kekuatan magis milik Nawang Wulan menghilang. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus berkegiatan seperti manusia pada umumnya. Suatu hari ketika Nawang Wulan ingin mengambil persediaan beras di lumbung, ia melihat suatu potongan kain yang sangat ia kenali. "Hah? Kain apa ini? Ini terlihat seperti... Ya, ini selendang
membohongi dirinya. Nawangwulan bergegas menghampiri Joko Tarub dan berkata, "Suamiku, sekarang aku tahu apa yang kau lakukan kepadaku selama ini." Tidak Nawangwulan, ini tidak seperti yang kamu kira. Sudahlah suamiku, kini aku telah menemukan selendangku. Aku harus kembali ke kayangan. Jangan Nawangwulan. Bagaimana hidupku tanpamu? Bagaimana dengan Nawangsi? Dia membutuhkanmu Nawangwulan. Maafkan aku suamiku. Kau tidak perlu khawatir tentang Nawangsi. Tolong buatkan menara yang tinggi di belakang rumah kita. Jika Nawangsi menangis, letakkanlah ia di sana. Panggil namaku 3 kali dan aku akan menghampiri untuk merawatnya. Nawangwulan pergi melesat ke kayangan tanpa meninggalkan jejak. Sesuai pinta Nawangwulan, Joko Tarub membuat sebuah menara yang tegap berdiri kokoh dan tinggi. Setiap kali Nawangsi menangis, ia akan meletakkannya di sana, memanggil nama Nawangwulan 3 kali dan meninggalkannya. Karena Nawangsi terus menangis dan menangis, air matanya berubah menjadi air terjun yang terhubung dengan sungai. Sungai tersebut adalah sungai yang digunakan untuk mandi para bidadari. Oleh karena itu, air terjun ini dinamakan air terjun Sekar Langit. Nah, seperti itu ceritanya. Menarik bukan? Dari cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kita tidak boleh bertindak licik. Yang kedua, kita harus menjaga kepercayaan orang lain dan tidak berbohong. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di dongeng berikutnya.